Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah dan Bunda? Jumpa lagi dengan saya Kak Eka Wardana. Nah Ayah dan Bunda, kali ini saya ingin sharing tentang apa itu yang dinamakan gentle parenting. Dengan kata lain dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai pola pengasuhan yang dilakukan dengan cara yang lembut ya Ayah dan Bunda. Nah gentle parenting ini adalah cara pengasuhan yang bertujuan mendidik anak supaya lebih bahagia, mandiri, dan percaya diri Ayah dan Bunda. Nah, kalau Ayah dan Bunda suka bingung bagaimana mendidik anak, apakah aku harus mendidik anak dengan cara yang penuh disiplin, tegas, dan sedikit agak keras di satu sisi, atau dengan cara yang santai, serba membolehkan, serba mengiyakan. Nah, gentle parenting ini Ayah dan Bunda ada di tengah-tengahnya. Jadi tidak ke kanan atau ke kiri. Kira-kira ada di tengah ya Ayah dan Bunda. Nah, gentle parenting ini memiliki 4 unsur Ayah dan Bunda. Yang satu, empati. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, mengerti. Dan yang keempat, tetap menerapkan peraturan. Jadi gentle parenting bukan berarti meniadakan peraturan sama sekali, mentang-mentang disebut lembut, oh serba membolehkan, ternyata tidak Ayah dan Bunda. Nah, kita bahas ya secara singkat. Pertama, empati. Jadi orang tua harus berempati kepada keadaan anak. Kita tahu bahwa anak untuk menjadi baik itu harus berproses. Dan ketika anak melakukan sesuatu, cobalah mengerti kenapa dia melakukan itu. Bukan langsung menghakimi Ayah dan Bunda. Nah, yang kedua, menghargai. Kita juga menghargai anak. Jadi ketika mengajarkan suatu peraturan, kita tidak mengajarkan anak itu seperangkat peraturan ini loh yang harus kamu lakukan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi kalau melakukan sesuatu dikasih tahu alasannya. Misalnya kenapa harus buang sampah di tempatnya, kita kasih tahu alasannya. Oh mungkin nanti jadi banjir, rumahnya jadi kotor, banyak semut dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah mengerti. Dengan kata lain kita mengerti bagaimana anak berusaha berjuang menerapkan peraturan itu, bagaimana karakter dia dan sebagainya. Kemudian kita juga mengerti bagaimana cara mengelola emosi kita sendiri. Nah, kalau kita marah, kalau kita membentak, kalau kita menuding anak, nah itu yang di luar pengertian dari mengerti. Jadi kita diharapkan tidak melakukan itu. Jadi kita selain mengerti keadaan anak juga mengerti bagaimana mengelola emosi kita. Ya, kemudian yang terakhir Ayah dan Bunda adalah tentang penerapan peraturan. Seperti yang tadi, ya, penerapan peraturan tidak dipaksakan, tetapi perlahan-lahan sedikit demi sedikit dan diupayakan anak mengerti mengapa peraturan itu harus dilakukan. Sederhana ya Ayah dan Bunda, semoga bisa diterapkan karena ini ada cara pendidikan yang sangat baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.